Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini lanjutan video yang pertama. Di video pertama kita udah bahas tentang registrasi dan digitasi peta. Nah, jadi setelah teman-teman ngeregistrasi peta gitu ya, koordinatnya dimasukin, terus eh, digitasi kita mulai dari polyline-nya, terus juga poligonnya, terus juga kita buat batas kecamatannya, dan jangan lupa eh, si nama di setiap desanya. Batas desa Poliline, batas desa, open attribute table. Nah, dikasih nama desanya, terus juga nama luasnya, luasannya berapa gitu, nama desanya apa aja. Selanjutnya teman-teman bisa mulai untuk nge-layouting peta. Pertama, buka file, terus page and paint setup. Nah, kita coba di A3. Tapi ini disesuaikan sama peta teman-teman pesannya gimana. Oke, kita ke layout view. Tapi sebelum itu kita pastiin dulu skalanya itu 1 banding 25.000. Terus ke layout view. Di layout view ternyata A3 itu terlalu kecil. Bisa ke ganti lagi ukuran si atasnya. Ganti coba di A2. Oke. Nah, di A2 ternyata cukup. Dibesarin lagi. Terus ininya kita hilangin dulu. Nah, di A2 ternyata pas ya. Kita pas lagi. Terus ininya di 25.000. Nah, selanjutnya bisa pencet panah, terus eh, kita buat penggaris ya. Pertama kita kasih 1 senti, 1 senti, 1 senti, dan 1 senti. Lalu kita tarik si ini ya ke sini. Nah, untuk 1 senti di luar ini kita buat untuk border nantinya. Jadi ada jarak 1 senti dan 1 senti dari muka peta ke bordernya dan juga ke kertas paling bawah. Terus yang bawahnya juga kita tandain dulu di penggaris ini 1 senti, 1 senti, 1 senti, 1 senti. Terus kita bisa pasin lagi. Nah, kayak gini. Nah, ini udah pas ya si muka petanya. Ini juga udah proporsi gitu. Proporsinya udah cukup untuk eh, antara muka peta dan legendanya. Selanjutnya kita buat buat border di rectangle ini. Nah, teman-teman kalau misalnya nggak ada pilihan drawing ini, bisa klik kanan di sini, nah terus pencet yang draw ini. Lalu ketemu menu rectangle, tinggal buat di sini. Nah, jangan lupa di sebelah ujung kanan juga ditandain 1 senti sebagai batas border dengan kertas luarnya. Nah, kalau udah gini, klik kanan, properties, fill colornya di no color, outline colornya kita hitam, terus ininya tetap 1 biar kelihatan. Apply, terus oke. Selanjutnya kita buat grid. Nah, buat grid ini teman-teman pencet muka petanya sampai ada ini ya, titik-titik ini. Lalu klik kanan, terus properties. Nah, properties, terus pencet new grid, next, gratico. Nah, stylenya kita warna ini stylenya 0,3 ya. 0,3, terus colornya more color, nya 0.
Terus ininya 255, ini juga 255. Oke, oke. Terus next. Nah, ini juga sama. Ini 0,3 juga. Colornya, more color 0, 255, ini juga 255. Oke, oke. Line style juga sama. Ya, 0,3. Ininya more color 5 dan 255. Oke, oke. Tekstilnya udah. Tekstilnya. Nah, untuk tekstilnya kita sesuaiin aja ukurannya berapa, terus fontnya mau pakai font apa. Bebas disesuaikan. Terus next lagi. Ini juga next slide finish. Terus kita coba apply. Oke. Nah, udah jadi. Ini bordernya, gridnya warna biru ya. Terus enggak di sini. Kalau udah jadi gridnya warna biru, klik kanan lagi. Terus properties. Nah, pencet yang di checklist ini ya. Pencet 2 kali. Nah, si ini ya, label orientation, kita pencet yang left dan juga yang right. Biar si tulisan ini kan masih kayak gini ya. Harusnya kan mendatar ngikutin si apa grid-nya kayak di sini gitu. Biar nggak keluar kayak gini. Kita pencet right dan juga yang left. Terus oke, apply. Oke. Nah, ini jadi kayak gini kan. Nah, cuma ini masih warna hitam. Kita bisa ganti jadi yang warna lebih gelap. Pencet lagi properties, terus gratical. Nah, ini colornya ganti jadi ini nih, keretaan dulu. Oke, apply. Oke. Nah, udah selesai untuk gridnya. Selanjutnya kita ke eh, buat judul. Buat judulnya, tapi kemarin Bapak nyaranin untuk pakai rectangle. So, kita bisa buat rectangle di sini. Jadi kayak di tiap misalnya logo, judul itu pakai kotak, terus skala yang lainnya pakai kotak, terus leginanya pakai kotak gitu. Tapi biar rapih, kita garisin dulu. Nah, ini kan ada di 40 ya, 40 cm. Ini ada di 58 cm. Kita bikin garis biar rapi gitu. Misalnya ini kita ambil 57,5. Terus juga ini 40,5. 40,5. Jadi biar kita bisa buat pertengahan. Terus juga bikin garis di tengah sini biar pas gitu, pas ada di tengah-tengah. Tinggal hitung aja teman-teman dari kirinya berapa, kanannya berapa dibagi dua, terus ditambahin. Hasilnya tengahnya di sini kurang lebih. Selanjutnya kita buat rectangle lagi di sini besar ini misalnya untuk judulnya misalnya segede gini. Segede ini. Biasa klik kanan properties, terus fill colornya no color, outline colornya kita pakai warna hitam. Oke. Nah, ini teman-teman bisa tinggal nambahin tulisan. Untuk nambahin tulisannya tinggal tambahin teks di sini, pencet dulu di sini, terus pencet sembarang di luar. Nah, udah ada titik biru gini, pencet. Nah, kayak gini. Nah, pencet aja. Misalnya judulnya adalah peta administrasi Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Jangan lupa kita set untuk di tengah, terus change simbol, hurufnya sesuaikan.
Size-nya mungkin di 18 atau 20. Kalau mau di bold juga boleh. Oke, apply. Oh, ini di tengah ya. Oke. Nah, ini teman-teman tinggal pas-pasin aja. Cuma, nah ini kan kebanyakan pencet lagi. Nah, ini peta Dinas Kecamatan Sampang. Nah, Kabupaten Cilacapnya di enter. Apply. Nah, kayak gini. Oke. Nah, ini karena udah buat garis tengahnya, jadinya kita gampang nentuin di mana sih posisi yang paling presisi gitu di antara garis ini dan garis ini. Ketika kita udah buat garis tengahnya ini. Kalau udah kayak gini, kita bisa pas-pasin lagi. Nah, misalnya segini udah cukup gitu. Nah, selanjutnya kita bikin kotak lagi, rectangle lagi, atau teman-teman bisa pencet ini si kotak ini dipencet, terus Ctrl C dan Ctrl V. Nah, udah ngopi, jadi ada duplikatnya gitu. Jadi tinggal kita tarik aja ke bawah. Nah, biar lebih mudah aja gitu. Sin lagi. Jadi nyatu sama yang ini, terus di lebih lebarin juga boleh. Selanjutnya kita nge-insert yang namanya arah mata angin. Kita insert, terus North Row. Nah, North Row-nya kita biasa pakai yang ini, nah yang ini atau yang ini juga boleh. Yang penting ada 4, terus tinggal oke aja. Kita simpan di sini, dikecilin juga boleh. Desainnya bisa dua ya, bisa bisa kayak gini. Terus si insert scale bar. Scale barnya misalnya kita pakai yang ini misal atau yang ini. Terus properties. Ini division unitnya kilometer, terus labelnya kita tulis km, km. Terus format, nah ininya size-nya kita 10, ininya apa aja. Terus number of division-nya kita 0, terus number of subdivision-nya kita 5. Terus apply, oke. Oh, nah, stylenya ya. Jangan lupa dipilih stylenya yang ini. Nah, ini fontnya di 12 aja. Ininya ininya 0, ininya 5. Oke. Nah, ini bisa diperbesar. Tapi hilang lagi. Atau kita pencet lagi. Eh, Formatnya nih, stylenya kenapa hilang lagi ya? Tapi kayak gini. Nah, udah dipilih kayak gini. Apply. Terus, oke. Ya enggak? Oh, error terus ya. Coba kita insert lagi. No, insert scale bar. Nah, misalnya gini, terus oke. Nah, ini ya, contohnya kayak gini. Nanti bisa disesuaikan lagi. Ini jangan meter, kalau nggak mau meter jadi kilometer. Teman-teman bisa ganti ininya meter jadi kilometer, terus ini jadi ini. Terus kita juga bikin skalanya, kita tulis di sini. Change symbol, kita ganti fontnya, size-nya misalnya
Oke. Oke. Desainnya bisa kayak gini, karena yang umumnya kayak gini. Eh, di ininya di atas, kita kecilin lagi. Coba. Nah, ininya di atas, terus ininya di sini, terus tulisan skalanya masukin ke sini. Untuk skala batangnya nanti bisa disesuaikan lagi, tinggal teman-teman properti saja, terus atur-atur di sana. Nah, bisa dipas-pasin gitu biar presisi. Nah, udah ini, kalau udah dirasa rapi gitu, udah pas. Nah, kalau misalnya ingin ngerapihin terus agak susah, bisa pencet penggaris di sini, sini diturunin. Nah, misalnya udah pas kayak gini. Nah, kalau udah pas misalnya, ini juga kalau mau dikecilin lagi bisa. Kita pasin coba. Nah, kayak gini, misalnya udah pas gitu, kita bisa pencet lagi kotaknya, Ctrl C dan Ctrl V. Selanjutnya kita buat legenda. Kita buat legendanya ini agak lebar ke bawah. Nah, cara buat legendanya, pertama teman-teman bisa ke batas desa poligonnya, klik kanan, terus ini yang ada ini ya, komisi open attributable yang ada nama desanya. Nah, klik kanan, properties, terus cari simbologi. Tapi sebelum ke simbologi bisa ke label, ke simbologi aja ya. Simbologi, terus pencet kategoris, value fieldnya nama desa, terus add all value. Nah, add all value, nah yang ini jangan di checklist ya. Ini biarin aja kosong, terus apply. Oke. Nah, kalau misalnya ini ternyata nggak berubah gitu, oh ternyata batas kecepatan poligonnya masih di checklist. Nah, kalau nggak, nanti berubah warnanya. Nah, jadi ini tergantung di sini ya. Terus kita insert legenda. Dulu kotak ininya kita insert legend. Nah, pilih yang kita pakai tadi kan batas desa poligon. Batas desa poligon udah ada di sini. Nah, yang ininya kita nggak pakai, kita keluarin aja, pencet yang ini. Batas kecepatan juga ya keluar. Jadi cuma batas desa poligon aja. Set the number of columns-nya kita set 2 biar rapi. Tinggal next. Terus fontnya ini legenda ya. Legenda ininya kita sekitar 16 aja cukup. Terus fontnya apa bebas dan enggak di bold. Next. Next. Finish. Nah, udah keluar kan. Ini tulisan legendanya terlalu kecil. Kita pencet aja, klik kanan, properties, general. Ini legenda ya, simbol. Nah, ganti jadi misalnya 18. Oke, apply. Nah, tulisan legendanya udah jadi lebih besar. Selanjutnya biar nggak ada ini ya, tulisan batas desa polygon ini, teman-teman bisa ke items, terus klik 2 kali batas desa polygonnya. Terus, nah ini show layer name-nya jangan di checklist, show heading-nya jangan di checklist. Oke, apply. Nah, jadi hilang, udah rapi.
Ini legendanya udah jadi, saya kecilin lagi. Legendanya udah jadi. Oh, terus teman-teman ingin masukin nama di muka peta ini, teman-teman bisa klik kanan lagi di sini, properties, lalu ke labels. Nah, ininya checklist. Ini udah nama desa benar. Terus ini fontnya kita eh, 14 aja deh. Apply. Oke. Nah, jadi ada namanya kan di petanya. Terus kalau udah gini, eh, selanjutnya bisa bikin eh, peta indeks. Pencet lagi kotaknya, Ctrl C dan Ctrl V. Nah, di sini untuk peta indeksnya kayak gimana? Pertama, teman-teman bisa pencet muka petanya yang sampai ada titik ini. Terus Ctrl C dan Ctrl V. Nah, udah kayak gini, teman-teman bisa kecilin petanya. Kecilin disesuaikan dengan ukuran yang bakal dipakai di sini. Nah, biasanya peta indeks cukup segini-gini ya. Kita klik kanan dulu, properties, grid-nya jangan dipakai dulu ya. Terus jangan di checklist. Apply. Oke. Nah, misalnya cukup segede ini. Nah, nanti teman-teman bakal ada double layer. Jadi karena tadi di copy paste, pasti ada double kayak gini. Nah, selanjutnya teman-teman pencet muka peta yang kecil ini, terus pencet ini, data view. Udah data view, kecilin. Nah, kita buat peta indeksnya. Nah, buat bikin peta indeksnya, teman-teman bisa download filenya di sini. Nanti linknya disertakan. Ini linknya sama sama di video yang ngebahas tentang bikin peta provinsi untuk tugas curah hujan. Teman-teman bisa download yang save file administrasi kecamatan tahun 2019. Nah, ini di-download, terus diekstrak. Kalau udah, teman-teman bisa kalau di-download yang file tadi, bisa ke file, terus add data. Nah, masukin yang batas kecamatan yang udah di-download tadi. Masukin add. Nah, kayak gini jadinya. Kalau udah kayak gini, ini tempatin di paling bawah ya. Nah, kalau ditempatin paling bawah nanti ininya ada di atas. Karena kan ini indeksnya kecamatan, berarti kita nggak masukin desa. Artinya batas desa poligonnya jangan di checklist. Yang kita masukin adalah batas kecamatan poligon. Karena dibandingkannya dengan kecamatan yang lain. Terus kita ingin ngeluarin nama-namanya sama kayak tadi, klik kanan di batas kecamatan yang teman-teman udah download tadi, properties, lalu ke labels dan label features in this layer. Nah, terus ininya 8 aja juga cukup, ininya kecamatan. Apply, terus oke. Nah, ini udah jadi ada nama kecamatan-kecamatannya. Nah, dikecilin lagi. Kalau misalnya ini terlalu ngejreng gitu warnanya, warna ungu gitu. Nah, ini tinggal pencet aja teman-teman di sini. Misalnya diganti jadi warna biru muda, si kecamatannya kita ganti jadi yang lebih kontras ya, misalnya warna ini. Oke. Nah, ini colornya warna hitam. Nah, udah kayak gini, kita balik lagi ke layout view. Oh, ternyata terlalu kecil gitu. Balik lagi ke data view, kita zoom lagi. Mungkin segini, di 100.000. Nah, kayak gini rasanya udah cukup ya untuk peta indeksnya.
Kalau mau dibesarin lagi atau dikecilin lagi, tinggal balik ke data view, terus dibesarin lagi atau dikecilin lagi. Misalnya 80.000, nah bisa kayak gini. Terus teman-teman pencet yang tangan ini, terus bisa diarah-arahin cari posisi yang paling pas. Nah, udah kayak gitu, pencet panah lagi, kita bikin teks di sini, teks, terus pencet sembarang dimanapun. Kalau ada titik biru kayak gininya, pencet, nah, tulis peta indeks. Change simbol, kita di 16, fontnya bebas. Oke, apply, oke. Hmm, udah peta indeks. Ini terlalu ini, kita ke atasin lagi biar ada space yang lebih luas. Kita kecilin lagi, ini kita ke atasin. Oh, ini kotaknya udah cukup ya. Ini juga ke atasin. Terus tulisan peta indeksnya jangan lupa. Nah, nah, ini udah pas ya. Peta indeks udah selesai. Selanjutnya kita ke oh, ya, kan ini udah, ini udah, ini udah.